Hancuran Tel Aviv usai dirudal menyebut 1.000 warga tewas. Ini dirahasiakan. Bahkan filter dilakukan oleh Israel terhadap media-media internasional. Anda mengatakan tadi, Al Jazeera mengatakan ini Tel Aviv ini menjadi Gaza kedua. Berarti kondisinya separah itu ya Mas, serangan yang terjadi di Tel Aviv oleh Iran. Wartawan Al Jazeera bahwa ada sekitar beberapa jarak yang lain dari Tel Aviv di kota-kota lain yang mungkin dari Tel Aviv sekitar 8 km atau 9 km juga menjadi target utama Iran pada malam hari ini untuk melakukan serangan balasan atas ledakan kemarin di depo minyak milik Iran. Sampai sore ini dikatakan bahwa ada sekitar 25 orang yang sudah masuk ke rumah sakit di Israel dan diterangkan juga bahwa gambar ini di utara bagian Israel di sebuah kota, bahwa serangan dari Iran ini, rudal dari Iran ini mengakibatkan memang kehancuran luar biasa yang bisa kita katakan memang seperti janji dari militer dari Garda Revolusi Iran akan melakukan atau akan meluncurkan rudal-rudal baru yang sebelumnya belum dikeluarkan. Dijelaskan oleh militer Iran bahwa rudal-rudal sebelumnya di pembukaan perang ini seperti rudal lama yang belum dikeluarkan dan sekarang sudah mengeluarkan rudal yang baru dengan daya ledak yang lebih dahsyat. Dijelaskan juga bahwa ternyata pernyataan dari Garda Revolusi Iran ini bukan sebuah isapan jempol belaka dengan kehancuran yang seperti akan menjadi mirip Gaza kedua. Kota Tel Aviv mengarah menjadi seperti Gaza kedua di Tel Aviv ini, karena sebelumnya ketika rudal Iran ini tidak menjadikan atau tidak mengakibatkan dampak yang luar biasa, tetapi hari ini kita melihat bahwa gambar-gambar menerangkan dan ambulan-ambulan juga sangat jelas bahwa memang dampak dari rudal Iran yang disebutkan dengan bagian keempat ini memang mempunyai dampak ledak yang sangat luar biasa dan mengakibatkan beberapa orang terluka dan beberapa orang juga tewas, dan terus ambulan terus dibawa ke rumah sakit setempat. Menurut wartawan Al Jazeera memang belum ada pernyataan resmi dari pihak Israel. Benjamin Netanyahu tidak mengatakan atau tidak mengeluarkan pernyataan resmi, tetapi dikatakan bahwa beberapa pejabat setempat mengatakan bahwa 20 korban luka dari rudal yang beberapa saat lalu meledak di kota Tel Aviv, di tengah kota Tel Aviv, dan dikatakan bahwa menurut Menteri Kesehatan setempat bahwa jumlah korban bahkan juga terjadi di tempat pengungsian yang sebelumnya dikategorikan sebagai tempat aman bagi rakyat Israel, tetapi ternyata tempat pengungsian itu juga menjadi tempat yang diserang oleh rudal Iran tersebut. Mas Robi, tadi apa yang menjadi update dari terjemahan Mas Sanan ini? Kalau kita lihat ternyata Iran kemudian meningkatkan level dari serangannya dan juga sudah menggunakan rudal-rudal baru. Rudal-rudal lamanya sudah dihabiskan. Itu juga pertanyaan dari pernyataan resmi dari Iran kemarin. Lalu apakah tadi kalau kita melihat kondisi di Tel Aviv di mana warganya kemudian lari bersembunyi ke bunker-bunker, itu intelijen dari Israel sudah mengetahui bahwa strategi serangan Iran kemudian sudah mulai berubah? Ya, saya kira Iran masih tetap konsisten ya. Dia diserang duluan kemudian dia menyerang balik. Nah, sebenarnya kan serangan kilang minyak itu sudah diumumkan. Ini sebenarnya dalam ritme perang sudah ketebak ya. Misalkan yang pertama kan fasilitas infrastruktur militer dulu yang kemudian dihancurkan, pastinya lewat serangan udara. Nah, minyak ini kan infrastruktur ekonomi sebenarnya untuk melumpuhkan dalam bidang ekonomi. Tetapi menurut saya bahwa jika pun kemudian Iran berhasil kemudian melakukan serangan balik, tapi kan jumlah korbannya ya, yang terlepas bahwa itu diumumkan hanya sedikit, itu belum kira-kira mencapai apa yang kemudian Iran rasakan ya. Sekarang sampai rilis terbaru sampai 1.300-an yang korban jiwa akibat dari serangan Amerika dan Israel. Ya, okay. Jadi pastinya ini kan memang kita lihat ya, ini juga menarik menurut saya bahwa ketika ada serangan itu
ada sirine ya. Kebayang nggak di negara kita kira-kira kalau Jangan sampai Mas. jangan sampai Jangan nggak, maksudnya sampai. sirinenya yang kemudian itu bisa menarik bahwa sebegitu care-nya kira-kira secara negara tersebut ya. Jadi ketika ada, jadi mereka juga sudah punya SOP bahwa ketika ada semacam gangguan atau serangan itu dia langsung masuk ke bunker itu untuk menyelamatkan diri ya. Menyelamatkan diri. Nah, ya Mas Anam, saya mau juga tadi kan sedikit Mas Anam menyatakan bahwa ternyata Al Jazeera membahas mengenai rudal-rudal yang diserang ke Tel Aviv, bahkan mereka menyelamatkan diri ke bunker-bunker. Ini kalau saya mengutip salah satu pernyataan dari politikus Inggris yang membongkar kehancuran Tel Aviv usai dirudal, menyebut 1.000 warga salah satu pernyataan dari politikus Inggris yang membongkar kehancuran Tel Aviv usai dirudal, menyebut 1.000 warga tewas. Ini dirahasiakan, bahkan filter dilakukan oleh Israel terhadap media-media internasional. Anda mengatakan tadi, Al Jazeera mengatakan ini Tel Aviv ini menjadi Gaza kedua. Berarti kondisinya separah itu ya Mas, serangan yang terjadi di Tel Aviv oleh Iran. Apa seperti apa? Ya, memang gambarannya itu tidak bisa terekam oleh beberapa kamera media internasional secara disebutnya itu secara terbuka, karena kantor Al Jazeera sendiri di Tel Aviv itu ditutup dan wartawan Al Jazeera juga diusir dari seluruh wilayah Israel, sehingga akses media, hampir seluruh media tidak mempunyai akses. Ini sebetulnya menjadi karakter negara yang dalam kondisi berperang ya. Artinya bahwa kebebasan pers itu sangat dikekang, dibatasi demi psikologi negara. Dalam hal ini psikologi para kombatan, para tentara Israel, karena kalau tahu bahwa kehancuran sedemikian parah dan menjadi menjadi berita di internasional, ini kan akan menjadi indikasi bahwa Israel tidak sehebat yang kita pikirkan sebelumnya, bahwa pertahanan udara Israel juga tidak sehebat seperti yang sebelumnya, yang kita tahu bahwa mereka sudah berinvestasi di pertahanan udara dengan Iron Dome-nya dengan miliaran dolar, tetapi untuk menghadapi rudal-rudal Iran yang bisa kita katakan teknologi militernya tidak secanggih Amerika, ternyata bisa dikatakan bahwa senjata pertahanan udara Amerika dan Israel itu kalah oleh strategi atau oleh senjata yang sangat murah yang diproduksi oleh Iran. Ini mengindikasikan bahwa pertahanan udara yang dimiliki oleh mereka itu tidak secanggih yang dibayangkan, bahkan hanya bisa dihancurkan oleh drone kamikaze yang dimiliki oleh Iran, yang justru drone tersebut sekarang bisa dikatakan menjadi senjata yang sangat mematikan bagi pertahanan Israel dan juga bagi pertahanan udara Amerika yang sebelumnya sepertinya mereka menjanjikan keamanan kawasan regional, negara-negara Teluk, monarki-monarki Timur Tengah, diyakinkan oleh Amerika bahwa kalau pangkalan kami didirikan di negara Anda, Anda akan kita lindungi. Aman aman lah. Tapi ternyata buktinya sekarang justru negara-negara di Timur Tengah, ke beberapa hari lalu pejabat-pejabat Qatar dan Uni Emirat Arab itu berkunjung ke Rusia dan ke Ukraina sekaligus meneliti bagaimana produksi dari drone baru sebetulnya milik Amerika Serikat, drone Marep mirip Amerika Serikat, bisa mengalahkan drone Iran yang diproduksi oleh Rusia juga. Ya, ini sebetulnya karena ada kerjasama militer antara keduanya ya. Betul. Jadi akhirnya negara-negara di Timur Tengah itu seperti kehilangan keyakinan kepada Amerika Serikat. Betulkah Anda bisa melindungi kami, atau kami harus mencari alternatif sekutu strategis baru, dalam artian mungkin kepada Rusia atau kepada China gitu ya. Kemudian permasalahan lain yang muncul dari kekuatan Iran ini adalah bahwa membuka mata negara-negara Timur Tengah bahwa bisa kita katakan sekuat itukah Iran gitu ya, mampu menghadapi serangan negara adik kuasa. Walaupun banyak yang mengatakan belakangan ini Iran bisa presisi menargetkan tempat Amerika Serikat dan Israel, itu juga bantuan dari Rusia dan Cina, katanya ada main cantik di belakang begitu ya. Ya, memang bantuan secara mungkin intelijen dan lain sebagainya. Ya, memang selama ini mereka menjadi mitra strategis kerjasama di bidang teknologi militer, bahwa satelit yang digunakan gitu ya, itu adalah satelit milik China, support dari China, sehingga memang Amerika Serikat sendiri tidak bisa mematikan satelit untuk menghantam rudal-rudal yang diluncurkan oleh Iran tersebut.